Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Nanti setelah ini akan melakukan coaching ya, Iya, dengan akan coachingnya. melakukan Nah, sebelum Bu Mut melakukan coaching, berarti kita diskusikan dulu rubrik untuk penilaiannya. Iya Bu. Yaitu berupa apakah coaching sama coaching sudah sesuai dengan alur tirtanya. Iya. Yang berikutnya itu apakah telah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachingnya nanti. Setelah itu mendengarkan respon atau jawaban dari coachee atas pertanyaan yang akan disampaikan. Sebelum mulai nih Bu Mut, Iya. juga dalam selama melakukan coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya itu sendiri, yaitu kemitraan, ada proses kreatifnya, dan ada memaksimalkan potensi coachee itu sendiri. Iya. Nah, sebelum Bu Mut mulai melakukan coaching, ini saya ada pertanyaan, boleh ya? Saya Iya, mau silakan. beberapa pertanyaan. Iya, silakan. Gini, kompetensi apa yang akan Bu Mut kembangkan selama proses coaching hari ini? Adapun proses yang ingin saya kembangkan selama coaching nanti itu adalah akan memberikan Bu pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Berarti memberikan pertanyaan berbobot. Jadi potensi yang pengen Bu Mut kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Yang berikutnya itu selama coaching itu indikator ketercapaiannya seperti apa yang Bu Mut pengenkan selama coaching nanti? Dengan saya melakukan coaching nanti dengan rekan sejawat saya menginginkan indikator keberhasilannya itu adalah rekan sejawat saya mampu mendapatkan solusi, menemukan solusi ataupun menggali ide-ide baru dari dirinya sendiri, dan juga nantinya diharapkan bisa menemukan rencana aksi apa yang akan dia lakukan. Berarti nanti indikator kecapean Bu Mut itu yang coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta melakukan rencana aksi atas permasalahannya. Berikutnya tanggung jawab dengan solusi yang telah capai ya, seperti itu ya. Oke, silahkan Bu Mut lakukan coachingnya dengan coachee. Semoga indikator pencapaiannya tercapai, serta jangan lupakan juga alur-alur kita yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Mut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Budi. Pak Budi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Namun ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan dengan Bu Mut gitu. Kira-kira ada waktu nggak Bu Mut nih untuk mendengarkan gitu? Ini ada. Sekarang juga bisa Pak, silakan Bapak sampaikan aja apa masalah yang ada sekarang pada Bapak. Alhamdulillah sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mut karena mau mendengarkan gitu. Begini Bu, sebetulnya saya ada sedikit kegelisahan di hati gitu tentang keadaan di sekolah saya, utamanya di kelas saya gitu. Karena anak-anak itu belajarnya terlihat kurang konsentrasi gitu. Itu pada saat pelajaran Bapak kurang konsentrasinya atau dengan guru yang lain, apakah ada juga bercerita dengan Bapak? Kebetulan yang saya rasakan ini adalah di kelas saya Bu. Saya juga tidak tahu itu untuk kelas lain itu bagaimana kondisinya gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kelas saya gitu. Nah, kebetulan murid-murid saya itu Bu terlihat belajarnya itu sangat tidak sesuai harapan saya lah gitu. Karena hasil belajarnya pun itu terlihat kurang maksimal Bu. Itu Bu. Terus dengan pertemuan kita hari ini kira-kira apa sih Pak keberhasilan yang Bapak ingin capai? Kalau keberhasilannya ingin dicapai itu sebetulnya adalah saya ingin anak-anak saya itu mendapatkan hasil yang baik gitu Bu. Dan juga di dalam kelas itu anak-anak saya itu terlihat konsentrasi, kemudian juga aktif gitu dalam belajarnya, sehingga tentunya nanti dampaknya pada hasil belajarnya gitu. Iya Pak. Berarti Bapak nih merasa gelisah ya Pak ya, atau
sedikit ada rasa di hati tentang anak didik Bapak yang di kelas itu kurang memahami pelajaran yang Bapak berikan. Iya Bu, betulnya itu. Kalau kira-kira nih Pak, kalau antara skala nih 1 sampai 10, kira-kira Bapak ini berada di posisi berapa sekarang ini? Mungkin pada saat ini posisi saya itu berada di angka 6 mungkin dari 10. Berarti Bapaknya menginginkan skala berapa nih Pak? Kalau keinginan itu tentu ingin mencapai hasil yang maksimal 10 gitu. Karena ini kan menyangkut tentang anak didik kita juga gitu. Iya. Berarti dari angka 6 sampai 10 harus 4 di angka lagi ya Pak ya? Iya Bu. Oh, iya. Terus kira-kira untuk mencapai angka 10 itu atau tujuan yang Bapak inginkan itu apa Pak rencana Bapak ke depannya? Kalau rencana adalah terbesit sedikit di kepala saya gitu. Kalau rencana ini yang pertama mungkin saya akan minta bantuan dengan teman sejawat gitu, terutama guru mapel yang bakal juga masuk ke kelas saya gitu. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk mencari solusi yang tepat gitu. Nah, terus nih dalam mencapai tujuan Bapak tadi, apakah kira-kira ada hambatan Pak? Kalau hambatan mungkin nanti ada ya beberapa guru gitu yang yang diajak kerjasama gitu, responnya mungkin tidak bagus gitu ya. Mungkin itu saja sih hambatannya. Jadi hambatannya dari rekan sejawat Pak ya? Ya mungkin itu ya. Terus nih Pak, kira-kira tadi Bapak menginginkan adanya kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas Bapak. Iya. Kira-kira dalam meraih tujuan tadi Bapak minta bantuan dari siapa nih Pak? Kalau minta bantuan dengan siapa, tentu yang pertama dengan atasan. Iya Pak. Saya harus koordinasi dulu dengan atasan, kemudian juga meminta bantuan dengan teman sejawat atau rekan sejawat gitu, guru-guru yang mungkin kompetensinya lebih baik gitu. Kemudian juga mungkin saya lebih memfokuskan nanti kepada kerjasama juga dengan orang tua murid mungkin ya gitu. Kalau dengan orang tua murid ini misalnya seperti apa nih Pak kerjasama yang Bapak jalin dengan orang tua? Kalau dengan orang tua murid mungkin nanti saya langkah pertama ini mungkin saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin ditingkatkan. Jadi nanti saya akan istilahnya mengumpulkan orang tua murid atau melalui medsos juga bisa. Kebetulan juga kan saya ini ada grup WA gitu ya, jadi saya akan memberikan pengertian kepada orang tua bahwa dukungan orang tua juga sangat berperan lah istilahnya gitu untuk kemajuan bersama, terutama kan anak didik kita gitu. Ya, sangat bagus Pak langkah Bapak yang Bapak ambil dengan cara tadi bekerja sama dengan orang tua, karena ini kita tidak bisa sendiri Pak. Iya. Jadi kira-kira nih Pak, jangka waktu, apakah Bapak ada memberikan jangka waktu dalam mencapai tujuan Bapak? Kalau untuk jangka waktu mungkin tidak ada batasan waktu ya Bu, karena ini tujuannya kan untuk lebih siswa ini ke arah yang lebih baik lah gitu kan. Jadi ya semaksimal mungkin lah gitu, karena saya rasa akan berkelanjutan terus menerus gini kan, apalagi kerjasama dengan orang tua gitu. Tadi Bapak mengatakan ada dengan kepala sekolah, itu misalnya seperti apa sih Pak? Mungkin saya akan minta bantuan, berkoordinasi dengan beliau
minta izin dengan beliau karena beliau juga kan merupakan atasan kita. Jadi kita harus meminta izin kepada beliau untuk melakukan kegiatan ini. Ya, apalagi kan menyangkut dengan orang tua murid gitu. Karena kemajuan bersama juga kan Bu. Iya. Jadi Bapak meminta dokumen dari kepala sekolah, Iya. kemudian rekan-rekan guru yang lain Iya. untuk melakukan pertemuan intinya ya Pak, atau Iya. kolaborasi dengan orang tua tadi. Iya. Oh, iya. Iya. Terus nih Pak, kalau kita melakukan pertemuan, apa sih cara Bapak nanti dalam menyampaikan masalah yang Bapak hadapi ke orang tua siswa tadi? Mungkin gini ya Bu. Ini kan memang permasalahan saya ini adalah mengenai siswa yang kurang konsentrasi gitu dalam belajarnya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan permasalahan-permasalahan saya ketika nanti bertemu dengan orang tua murid gitu kan. Jadi akan saya sampaikan bahwa anak-anak itu seringkali terlihat tidak konsentrasi gitu. Jadi kira-kira saya juga akan minta saran atau bantuan dengan orang tua, juga dukungan gitu. Kiranya orang tua juga bisa memberikan masukan ataupun langkah-langkah yang membuat anak-anaknya gitu juga ikut aktif lah gitu dan meningkatkan konsentrasinya gitu dalam belajar. Terus nih Pak, tadi kan ada anak-anak yang kurang konsentrasi. Nanti dalam pertemuan apakah sebagian anak orang tua dari anak tersebut saja atau diikutkan orang tua dari semua anak yang ada di kelas Bapak? Mungkin ya sebagian aja mungkin Sebagian ya, aja. karena memang ada juga yang murid itu aktif dan juga konsentrasinya bagus, tapi ada sebagian murid yang nilainya juga tidak terlalu bagus gitu, karena saya lihat setiap hari, setiap belajar gitu konsentrasinya itu selalu buyar, dan saya takutnya itu ada hubungannya dengan keadaan di keluarganya gitu, sehingga menyebabkan konsentrasi anak itu tidak bagus lah gitu. Terus nih Pak, kemudian bagaimana nanti seandainya ada orang tua dari anak yang Bapak bicarakan, yang Bapak temui itu mereka acuh tak acuh Pak? Nah, sebetulnya ini juga yang jadi tantangan saya Bu. Iya. Karena sebagian kan orang tua murid ini memang dari latar belakangnya itu memang banyak orang tua yang, apalagi lingkungan kami itu kan lingkungan daerah pasar gitu, banyak orang tua yang acuh tak acuh terhadap anaknya. Mungkin langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan lebih intensif dalam melakukan pertemuan dengan orang tua tersebut gitu. Ini nih Pak, dalam meraih tujuan Bapak tadi minta bantuan dengan siapa saja Pak tadi? Yang pertama atasan gitu, sekolah, kemudian rekan sejawat gitu kan, kemudian lagi orang tua, mungkin itu. Iya. Terakhir nih Pak, bagaimana dengan tindak lanjut Bapak setelah kita melakukan sesi coaching pada hari ini Pak? Untuk tindak lanjut mungkin saya akan sesegeranya gitu melakukan kegiatan ini, secepatnya lah gitu, dan saya akan langsung mungkin nanti koordinasi dengan atasan gitu, minta izin, kemudian juga koordinasi dengan rekan sejawat gitu, apakah bersedia membantu gitu, mungkin itu. Ya, demikian percakapan kita pada hari ini Pak Budi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan sama Ibu. Oke. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu. Oke, amin. Semoga ya Pak, Bapak bisa
menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi dengan cara ide-ide pokok yang Bapak ajukan tadi. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama. Oke, sudah melakukan coaching ya Bu Mut? Iya, sudah tadi Bu. Bagaimana Bu Mut? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Dari apa saja yang sudah Bu Mut dapatkan nih terkait indikator ketercapaian yang diinginkan sama coaching ini? Adapun indikator yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching dengan coach tadi, di sini saya sudah melakukan dengan alur cerita, Bu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian lagi mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Itu, Bu. Oke. Tadi saya juga menyimak selama coaching, jadi ada catatan, beberapa catatan sih dari observasi yang saya lihat selama aku melakukan coaching sama coachingnya. Saya akan sampaikan itu benar tadi Bu Mut sudah menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan terakhir itu ada tanggung jawab. Serta selama coaching tadi Bu Mut sudah fokus atau present kehadiran penuh terhadap coachingnya. Yang berikutnya itu Bu Mut melakukan dengan coach itu mendengar aktif, jadi mendengarkan coaching menyampaikan masalahnya, Bu Mut mendengarkan aktif, serta Bu Mut sebagai coaching telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tidak banyak Bu Mut, kita sudah di penghujungnya waktunya juga ya. Mungkin coaching ini adalah kegiatan yang akan berkelanjutan. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mut kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di coaching berikutnya itu saya akan mengembangkan kehadiran penuh, bisa kehadiran penuh, atau juga melakukan pertanyaan lebih berbobot lagi agar apa yang saya tanyakan nanti bisa menggali potensi dari si coach. Dia bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi masalah yang dihadapinya dengan cara ide-ide dia sendiri, Bu. Oh iya, dengan pertanyaan berbobot lagi, habis itu mendengarkan bisa menggali potensi coaching untuk kedepannya ya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, mungkin ini kegiatan yang akan kita lakukan berkesinambungan supaya bisa membantu rekan-rekan juga ya Bu Mut ya. Untuk hari ini kita cukupi sampai di sini. Terima kasih sudah melakukan coaching yang sangat baik. Sama-sama Bu, terima kasih atas segala masukannya. Terima kasih Bu Mut. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.